Assalamualaikum Sobat Football United. Seperti biasa setelah pertandingan gue ingin berbicara terkait dengan rating nilai pemain ya. Menghadapi Ipswich 1-1 gue sudah bikin reviewnya. Dari sisi permainan masih belum bisa begitu dinikmati situasi Manchester United di babak pertama. Mereka sebenarnya mengawali pertandingan dengan bagus. Gol yang tercipta pun dengan cepat, dengan proses yang menurut gue bagus. Tapi sayangnya sekali lagi inkonsistensi dari permainan Manchester United. Mereka justru melambat, justru kendali dipegang oleh Ipswich. Di babak kedua mereka melakukan perubahan, possession mereka pegang, tapi lagi-lagi problem klasik di musim ini bahkan dari musim lalu untuk menciptakan peluang dari serangan-serangan yang diciptakan. Manchester United tidak begitu tajam atau bahkan tidak tajam bahkan ya di babak kedua sehingga tidak ada gol bagi Manchester United. Nah, bagaimana dengan rating pemain ya? Langsung aja ada 3 pemain menurut gue yang berpengaruh besar di pertandingan tadi. Ada Noussair Mazraoui, Amad Diallo, dan Andre Onana. Gue ingin mengawali dari Andre Onana yang menurut gue tampil fantastis dengan menciptakan 5 penyelamatan penting, bahkan 3 dilakukan dari dalam kotak penalti ya. Artinya bukan kotak penalti tapi kotak garis gawang. Jadi intinya dia membuat penyelamatan yang krusial. Bahkan kalau dia tidak melakukan penyelamatan, bahkan ada dari jarak dekat juga ya, Manchester United tidak akan mendapatkan 1 poin. Jadi 1 poin bagi partai pertama Ruben Amorim menurut gue ini ya selain dipersembahkan oleh 1 gol, tapi juga bagaimana peran dari Andre Onana. Menurut gue Andre Onana di pertandingan tadi gue nilai 9. Walaupun dari sisi build up, long ball yang dilakukan dari 10 percobaan tidak ada yang akurat. Tapi sekali lagi tugas utama sebagai penjaga gawang yaitu adalah menjaga gawangnya dilakukan dengan luar biasa oleh Andre Onana. Bahkan gol yang tercipta oleh Ipswich itu juga deflected ya, terkena kepala dari Noussair Mazraoui yang merubah sedikit arah, dan menurut gue itu yang menyebabkan juga akhirnya bola deras menembus jala Andre Onana sebelah kanan atas. But anyway, Andre Onana tampil fantastis, gue nilai 9. Matthijs de Ligt tampil di situasi 3 back. Ini bukan situasi yang nyaman sebenarnya bagi Matthijs de Ligt. Kalau gue ingat bagaimana dia tampil bersama dengan Bayern Munchen, tidak begitu nyaman dengan situasi 3 back. Tampil dengan tim nasional Belanda di Qatar ketika itu, Louis van Gaal pun juga tampil dengan 3 back. Dia tidak nyaman ya di posisi itu, dan tadi walaupun digeser ke tengah, gue melihat ada beberapa gestur badan dari Matthijs de Ligt yang nampaknya tidak 100% dia ini menikmati ataupun nyaman di posisi barunya tersebut. Walaupun secara keseluruhan dia tampil solid. Dari 5 kali duel misalnya berhasil 3 yang dimenangkan. Passing akurasinya juga sangat bagus, ada 99%. Namun demikian masih banyak perbaikan yang harus dilakukan. Lini pertahanan Manchester United secara keseluruhan menurut gua secara keseluruhan ya tampil solid. Di babak pertama misalnya, hampir sepanjang babak pertama 30-35 menit, Ipswich kesulitan untuk bisa tembus lini pertahanan Manchester United walaupun mereka memegang possession, dan ini juga ada peran dari Matthijs de Ligt. Di babak kedua pun juga demikian. Sempat ada beberapa kesalahan, kekeliruan dilakukan oleh Matthijs de Ligt, tapi secara keseluruhan gue nilai dia tampil oke, sehingga gue berikan dia nilai 7. Jonny Evans yang tampil sampai dengan menit ke-56 sebelum digantikan oleh Luke Shaw, menurut gua tampil bagus. Langsung aja gue beri nilai 7 ya. Dia yang tampil juga di center back, 3 center back, tampil cukup solid, terutama perannya di babak pertama di mungkin 35 menit awal. Dia sangat kuat dalam melakukan duel-duel, pandai dalam membaca permainan, dan ya dia digantikan ya di menit ke-56 di babak kedua. Noussair Mazraoui gue beri nilai 8. Tampil luar biasa di posisi baru dalam tanda kutip di Manchester United sebagai center back sebelah kanan. Statistik duel misalnya, ground duels dari 9 percobaan 6 dimenangkan. Aerial duel pun juga demikian, dari 7 percobaan 5 berhasil dimenangkan.
passing akurasi menurut gue juga cukup bagus nih, ada di 91%. Key passes dia sebagai center back bisa membuat 1 key passes. Long ball pun juga dari 10 kali percobaan 6 kali berhasil. Dribbling dari 3 kali percobaan 2 kali dia berhasil untuk melakukan dribbling. Menurut gue Nocer Mazraoui tampil kokoh di lini belakang, juga bagus ketika dia harus bertransisi ke situasi menyerang. Gue beri dia nilai 8. Christian Eriksen gue beli dia langsung nilai 6 ya. Christian Eriksen kesulitan di babak pertama, baru di babak kedua dia bisa tampil lebih bagus setelah dia memiliki space ruangan. Di babak pertama ketika tim lawan Ipswich melakukan banyak pressing, dia kesulitan untuk bisa lepas dari tekanan pemain Ipswich, bahkan nyaris tanpa peran sih menurut gue ya di babak pertama dari seorang Christian Eriksen. Dan secara keseluruhan pun juga menurut gue dia tidak seperti biasanya key passes misalnya ya. Salah satu atribut sebenarnya dari Christian Eriksen, dia 0 di pertandingan ini. Sangat minim melakukan duel. Passing akurasi pun juga dalam tanda kutip hanya 80%. Ini bukan situasi yang bagus dari Christian Eriksen, sehingga gua beri dia nilai 6. Christian Eriksen. Casemiro bagaimana? Casemiro pun juga bermain sama seperti Johnny Evans yang digantikan di menit ke-56 dengan memasukkan Manuel Ugarte tadi. Gue beri juga nilai 6 Casemiro. Beberapa kali dia terlambat menutup pergerakan pemain Ipswich di lini tengah. Nampak kesulitan ya dengan sistem baru dari seorang Ruben Amorim, terutama ketika harus bergerak berbeda dari bertahan ke menyerang dan menyerang ke bertahan. Ground duels yang dilakukan dari 4 percobaan 2 berhasil dimenangkan. Aerial duels hanya sekali. Ini juga bukan situasi yang mungkin diharapkan dari seorang gelandang tengah di situasi 3-4-2-1. Gue beri dia nilai 6. Diogo Dalot tampil menurut gue cukup oke di posisi bek kiri. Dia terlibat dengan cukup aktif situasi menyerang, situasi bertahan. Dia menurut gue sempat memiliki peluang ya di babak pertama, sayang tidak bisa dieksekusi dengan bagus. Ground duel 100% dimenangkan, aerial duel 100% dimenangkan. Tampil solid menurut gue mengawal sisi kiri dari Manchester United, walaupun dia bukan seorang back kiri murni. Gue beri Diogo Dalot ini nilai 7. Kenapa? Dia ketika harus build up dengan pemain-pemain lain di sebelah kiri sering sering salah pengertian. Di samping juga di babak pertama gue singgung ketika live commentary, dia nampak kurang bernyali, kurang berani ketika dalam situasi one on one, di mana dalam situasi 3-4-2-1 sisi sayap ini memegang peranan yang penting. Salah satunya adalah ketika dalam situasi one on one harusnya dia lebih berani melakukan penetrasi, tapi ini tidak dilakukan dengan lebih banyak mengembalikan bola ke belakang daripada dia berani untuk melakukan penetrasi. Padahal menurut gue ketika dia berhasil melewati satu pemain maka ada posisi yang sangat terbuka di depannya, karena biasanya Garnacho ataupun juga Rashford di babak pertama terutama ini memiliki space yang cukup besar di lini depan Manchester United. Tapi itu tidak terjadi ya. Amad Diallo fantastis melakukan assist di gol pertama dari Marcus Rashford, key passes 2, passing akurasi 91%, ground duels dari 7 yang dilakukan 4 berhasil dimenangkan, aerial duels 100%. Menurut gue salah satu pemain dengan penampilan terbaik di pertandingan tadi menghadapi Ipswich. Gue beri dia nilai 8, fantastis walaupun dia dalam tanda kutip bermain di posisi baru ya sebagai bek kanan. Lalu Garnacho gue beri dia nilai 6 secara ringan amatiran, tampil 86 menit, 1 shot on target, 1 shot off target, big chance miss-nya 1 ya. Passing akurasi 89%, tidak ada key passes. Ya, Garnacho sering salah keputusan menurut gue di pertandingan tadi. Lini depan Manchester United secara keseluruhan menurut gue tidak tampil memuaskan ya, termasuk juga Alejandro Garnacho, sehingga gue beri dia nilai 6 di posisi barunya bermain di gelandang serang tadi menghadapi Ipswich. Dan jujur dengan situasi tadi formasi 3-4-2-1 dia tidak bisa tampil maksimal di posisi yang Garnacho mainkan tadi, dan dari situ memberikan tanda tanya besar bagi gue ya, akan di mana sebenarnya Garnacho nanti bermain. Yang gue lihat sih nyaris hampir tidak ada posisi yang dia bisa akomodir. Kalau dia tampil di posisi tadi menurut gue itu adalah posisi yang paling
paling berpeluang bagi dia ini untuk bisa memberikan kontribusi yang tertinggi, tapi tadi pun juga tidak berhasil menurut gue. Gue nggak tahu apakah Ruben Amorim memiliki skenario berbeda bagi seorang Alejandro Garnacho, karena kalau dia ditempatkan di posisi tadi tidak bisa berhasil ya. Gue tidak melihat ada di posisi lain mungkin yang bisa membuat Garnacho lebih berkembang di situasi 3-4-2-1 atau 3-4-3. Gue beri dia nilai 6. Bruno Fernandes sang kapten ini memiliki 3 key passes ya. Cukup bagus, long ball dari 7 percobaan 5 berhasil didaratkan dengan bagus. Ground duels 8 yang dilakukan 3 berhasil dimenangkan, aerial duels 100%. Bruno Fernandes di babak pertama sebenarnya dia ini diplot sebagai gelandang serang, tapi karena lini tengah tidak bisa efektif, akhirnya dia lebih banyak turun ke tengah. Bahkan di babak kedua dia ditempatkan di posisi tengah oleh Ruben Amorim. Menurut gue ini bukan posisi terbaik dari Bruno Fernandes, tapi lagi-lagi dengan formasi, komposisi, sistem bermain yang baru dari Ruben Amorim ini sangat membuka peluang besar bagi pemain yang akan menempati posisi yang berbeda-beda begitu. Dan gue melihat Bruno Fernandes pun juga demikian. Sehingga atribut-atribut penting berupa key passes misalnya, kreativitas untuk lini depan, ini tidak banyak tercipta bagi seorang Bruno Fernandes. Gue beri dia nilai 7. Marcus Rashford walaupun mencetak gol di babak pertama tadi, tapi secara keseluruhan gue tidak begitu impress dengan penampilan Marcus Rashford. Mungkin bisa jadi tidak ada support dari lini tengah, tapi gue juga melihat bagaimana Marcus Rashford tidak begitu aktif dalam membuka ruangan, terutama di babak pertama. Sebelum akhirnya dia digantikan oleh Rasmus Højlund di babak kedua di menit ke-68. Statistiknya pun hanya 1 shot on target ya, itu yang menjadi gol, 1 key passes. Selebihnya sangat minim impact dari seorang Marcus Rashford, sehingga gue beri dia nilai 6. Bagaimana dengan Luke Shaw yang menggantikan Johnny Evans? Gue beri dia nilai 6 ya. Mungkin bisa jadi 7, tapi menurut gue dia yang lama absen ini butuh waktu untuk adaptasi lagi di permainan di atas lapangan. Walaupun gue melihat ada potensi dia bisa bermain bagus di situasi 3 back sebelah kiri, seorang Luke Shaw. Gue beri dia nilai 6, tampil dari menit 56. Manuel Ugarte yang tampil menggantikan Casemiro, gue beri dia nilai 7, lebih baik daripada Casemiro. Dengan tampilnya Ugarte, gue melihat ada agresivitas yang lebih bagus ya. Lalu ada tambahan tenaga juga di lini tengah. Dia berani mengambil inisiatif misalnya dalam melakukan pressing, membuat situasi di babak kedua ini sebenarnya lebih nyaman bagi Manchester United, terutama setelah masuknya Ugarte, sehingga gue beri dia nilai 7. Rasmus Højlund yang menggantikan Marcus Rashford, tidak begitu banyak impact yang diberikan oleh Rasmus Højlund, bahkan dia hanya melakukan 8 kali sentuhan ya di pertandingan tadi, cukup minim sebenarnya, sehingga gue beri dia nilai 6 mungkin. Ground duels punya dilakukan 2, sekali dimenangkan. Aerial duels 2 kali percobaan tidak ada yang dimenangkan. Tidak ada shots juga yang dilakukan oleh Rasmus Højlund. Gue beri dia nilai 6. Joshua Zirkzee yang tampil menggantikan Christian Eriksen ditempatkan lebih di daerah gelandang serang. Ya nyaris tanpa impact ya. Joshua Zirkzee ini juga menjadi tanda tanya gue akan di mana posisi dari Joshua Zirkzee di situasi sistem baru yang dikembangkan oleh Ruben Amorim, karena di pertandingan tadi pun gue tidak melihat ada impact yang cukup oke ataupun signifikan bahkan dari seorang Joshua Zirkzee. Gue beri dia nilai 6 kalau tidak 5 bahkan ya. Joshua Zirkzee ini tidak banyak juga duels misalnya yang dilakukan oleh Joshua Zirkzee, padahal sebelum dia dimasukkan nampak ada instruksi dengan mengepalkan tangan ya. Seorang Ruben Amorim mungkin berharap dia tampil lebih agresif, tapi itu tidak terlihat di atas lapangan tadi. Mungkin nggak 6, gue beri dia nilai 5. Dan Mason Mount yang tampil di menit ke-86 tidak gue beri nilai sama sekali. Dari sini pemain mungkin yang paling buruk menurut gue tampil ataupun ya berada di atas lapangan tadi adalah seorang Joshua Zirkzee. Dan pemain man of the match gue berikan kepada seorang Andre Onana yang sangat krusial di 1 poin Manchester United menghadapi Ipswich. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa, jika ada tanggapan berbeda bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.